Setelah menemui dan menginterogasi beberapa orang yang memiliki hubungan bisnis langsung dengan Mr. Pushkin tidak membuahkan hasil, akhirnya dia menemukan secercah harapan saat menemui temannya Terry yang bernama Mandy, yang pada waktu itu sempat mengobrol dengan Robert. Teddy pun bertanya tentang kehidupan Terry dan siapa sajakah yang pernah mengunjunginya di rumah sakit. Mandy lalu menceritakan tentang ciri-ciri Robert kepada Teddy. Dirasa semua informasi sudah didapatkan, Teddy pun mencekik Mandy hingga modal. Nice man, a black man. He wanted to know what happened to her. His name. He didn't say. And you contacted her. My angel. Nee, please, please, please. Teddy kemudian mengecek CCTV dan menyampaikan informasi yang didapatkannya kepada para rekan polusi korup di Amerika tersebut. Sehingga mereka mendapatkan kemungkinan pelakunya adalah Robert. Robert sendiri terlihat sedang bekerja seperti biasa di tempat kerjanya. Dan tak diduga, lagi-lagi Robert kembali harus berada dalam situasi di mana mengharuskan dirinya untuk beraksi kembali. Ternyata ada seorang tukang todong yang sedang menodong Mbak Kasir yang tidak lain adalah rekan kerja Robert sendiri. Melihat hal itu, Robert pun memberikan uang tersebut dengan senyuman. Move. All of it. All of it. Tapi saat si tukang todong meminta cincin kawin punya rekannya, Robert pun mulai membuat hipotesis prediksi di pikirannya. Tapi saat ada anak kecil di sana, Robert membatalkannya. It's okay, Jenny. Robert membiarkan si tukang todong lolos tapi berhasil mendapatkan plat nomornya. Menurut informasi dari polisi, tukang todong tersebut ternyata sudah 4 kali melakukannya dan sempat menembak korbannya. Robert pun tidak bisa tinggal diam. Dia kemudian pergi ke rak alat-alat perkakas dan mengambil palu besar. Dan saat esok hari, si Mbak Kasir pun menemukan cincinnya sudah berada di lacinya. Di saat bersamaan, Robert pun terlihat mengelap palu dan mengembalikan palu tersebut ke tempatnya. Itu berarti Robert semalam sudah mencari si tukang todong tersebut dan menghajarnya. Dan tibalah hari di mana pertemuan antara Teddy dan Robert untuk pertama kali. Pada adegan ini kita akan melihat dua orang dengan karakter kuat dalam film ini saling bertemu satu sama lain. Mr. McCall. Yeah. Teddy yang kejam dan Robert yang berpengalaman ditambah sangat amat berbahaya. Dan sebenarnya pada titik ini, jika diadu 1 lawan 1, Teddy sudah jelas kalah sih, cuman belum saatnya. Teddy pun bertanya mengenai keberadaannya di restoran Rusia pada malam kejadian itu. Robert pun menjawab semua pertanyaannya dengan tenang tanpa menunjukkan sedikit rasa panik sedikit pun. Sehingga semua jawaban atau alibinya terasa nampak meyakinkan. Bahkan jika saya boleh berasumsi, pada adegan ini terjadi sebuah dialog yang sangat cerdas di mana secara tidak langsung mereka berdua saling menyerang satu sama lain tapi dengan cara yang halus. Karena Robert memiliki alibi yang cukup kuat membuat Teddy tidak bisa menuntut apa-apa darinya. Maka dari itu dia pun pergi. Saat sampai di mobil, Teddy pun bercerita bahwa Robert bukan orang sembarangan dan semua informasi tentangnya adalah bohong. Di sisi lain, Robert terlihat sudah tahu bahwa Teddy bukanlah seorang polisi, melainkan seorang mafia. Sehingga hal itu membuat Robert memutuskan untuk pergi dari apartemennya dan seolah pergi ke luar negeri dengan cara membeli obat mabuk udara atau Antimo agar seolah dia benar-benar naik pesawat untuk ke luar negeri. Teddy yang semakin yakin pun akhirnya memutuskan untuk menangkap Robert hidup-hidup. Live. Place about come. There's no witnesses. Saatnya tiba, Robert terlihat sedang duduk di kafe seperti biasa. Tak lama datanglah seorang pria kekar berseragam PLN yang duduk di sana. Saat Robert melihatnya, dia langsung tahu bahwa itu adalah anak buah Teddy. Karena telapak tangannya terlalu bersih untuk seorang tukang PLN. Your hands. If you really work the power lines down there, your hands wouldn't look like that.
Motherfucker. Hands where I can see him. Saat akan dihampiri, Robert kembali melakukan hipotesis prediksi untuk melumpuhkannya. The fuck? Slevy dan rekan polisi korupnya pun dibuat kaget saat melihat yang keluar kafe justru adalah si Robert. Robert sendiri berjalan sambil memotret wajah si Teddy dengan kamera ponselnya. What the fuck? Let's go. Saat mereka mengejarnya, Robert berhasil lolos dan itu membuat Teddy semakin berambisi untuk mengetahui siapa si Robert sebenarnya. Teddy bersama anak buahnya memeriksa apartemen Robert. Namun semuanya bersih dan hanya meninggalkan bungkus antimo dan sobekan tiket nonton bola di luar negeri. Teddy yang punya insting kuat sudah mengetahui jika itu hanya sebuah trik yang digunakan Robert untuk mengelabuinya. Pada kenyataannya, Robert memang sedang mengawasi mereka semua dengan kamera tersembunyi. Melihat masalah ini semakin jauh, Robert memutuskan untuk pergi ke tempat kawan lamanya. Dan barulah di sini kita akan sedikit mengetahui siapa Robert sebenarnya. Meskipun tidak dijelaskan secara gamblang siapa sosok sebenarnya, tapi inti dari percakapan mereka bisa disimpulkan Robert ini semacam agen rahasia yang sudah pensiun dan sengaja memalsukan kematiannya. Sehingga Robert yang sebenarnya bukan nama aslinya mencoba menjalani kehidupan barunya sebagai Robert si tukang triplex. Tak hanya itu, Robert pun meminta temannya tersebut untuk mencari data informasi mengenai Pushkin dan seluk-beluknya. Hingga akhirnya dia mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Karena sudah kagok edan, Robert pun mau tidak mau harus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Everything alright? He didn't come for help. Came for permission. Si polisi korup yang merupakan rekan Teddy pun menjadi sasaran pertamanya, di mana dia dipaksa untuk berbicara mengenai bisnis Pushkin hingga membawa mereka ke tempat penyimpanan uang haram milik Pushkin. Di sana, Robert dengan tenangnya masuk dan menodongkan pistol ke arah salah satu anggota mafia di sana. Indulge me, Andre. Tell him to lay down. Saat polisi datang, para mafia cecunguk itu pun ditemukan sudah dalam keadaan terikat di ruang pendingin beserta triliunan uang haram milik Pushkin. Oke, sampai sini saya jelaskan kenapa Robert melakukan ini adalah untuk menghancurkan bisnis Pushkin, memancing kemarahannya untuk kemudian menghabisi semua orang yang terlibat. Dan pertanyaannya adalah, bisakah Robert yang sendirian melawan kelompok mafia tersebut? Lanjut. Di sisi lain, Teddy terlihat sedang bersama pria sangar yang merupakan ketua dari salah satu gangster paling berbahaya di dunia. Ingat, paling berbahaya di dunia loh ya. Teddy meminta bantuan si ketua ini karena merasa Robert sedikit menyulitkan baginya. Karena sudah kebelet, si ketua gangster paling berbahaya ini pun izin modal ke toilet. Hug up the pace. Tak diduga selang beberapa menit muncullah Robert membawa kacamata si ketua gangster berbahaya yang sudah dalam keadaan pecah dengan bercak darah. He's not coming back. Because I can keep going. Teddy pun mencoba untuk tidak terkejut dan berusaha tetap cool melihat hal itu. Di sini terjadi percakapan yang intinya Robert memberikan pilihan kepada Teddy untuk menghentikan semuanya. Karena jika tidak, dia akan bernasib sama seperti si ketua gangster terhebat itu. Padahal mah hebat apa anjing, dibunuh pas lagi modal. Status gangster terhebat dibunuh di WC umum. Sungguh membagongkan. Robert kemudian memberikan nomor teleponnya apabila Teddy sudah memutuskan pilihannya. Setelah itu Robert langsung pergi ke tempat tangki minyak ilegal milik Pushkin untuk kemudian diledakkan sehingga semuanya hancur tak tersisa. Teddy sendiri terlihat sedang sibuk melakukan persiapan bersama para gangster berbahaya yang ketuanya sudah mati dibunuh saat modal tadi. Teddy pun mendapat telepon dari Pushkin untuk segera mengatasinya. Jika tidak, Pushkin akan menghukum Teddy untuk tidak menggunakan aplikasi TikTok lagi. Dan muncullah sebuah ide untuk menculik rekan-rekan kerja Robert dan menjadikannya sandera.
Robert pun diminta untuk datang dan menukarkan nyawanya demi rekan-rekan kerjanya. My men there will kill him in 30 minutes. Unless you're here in 29. Здесь готов всем. When you see him, shoot him. В автобусе никого! В автобусе никого! Dan saatnya tiba, betapa terkejutnya mereka saat bermaksud untuk menjebak Robert, malah mereka yang dijebak balik. Mereka yang ada di lokasi tempat kerja Robert pun dibuat kaget saat tiba-tiba mendengar suara musik yang berasal dari kantor pengawas. Where's that coming from? I don't know. Ketika satu mafia meminta Ralphie menunjukkan ruangan tersebut, Robert langsung menghantam dan memetahkan leher si mafia itu dengan sangat mudah. Kemudian Robert menyuruh Ralphie untuk membawa rekan-rekannya yang lain ke tempat aman setelah situasinya terkendali. Robert mematikan lampu dan menggantinya dengan lampu sorot sehingga keadaan di sekitar menjadi gelap. Dari situ Robert pun membantai satu persatu mafia itu dengan menggunakan benda-benda dan alat-alat perkakas seperti kawat duri, tongkat pancing, dan bor mesin. Hingga akhirnya menyisakan Teddy seorang. Dengan alat yang ada, Robert menembak kaki dan tangan Teddy menggunakan pistol paku di tangannya. Teddy yang masih penasaran pun bertanya, "Siapa ente sebenarnya?" Tanpa banyak bicara, Robert langsung menembak Teddy tepat di kerongkongannya. Mamam. Tiga hari kemudian, lokasi berada di Moskow, Rusia. Terlihat sebuah rumah bak istana yang dijaga ketat oleh belasan penjaga bersenjata. Ternyata, Robert tidak main-main soal menghabisi seluruh bisnis Pushkin, karena dia datang sendiri ke hadapan Pushkin dan menghabisinya agar kedamaian di muka bumi tercipta dengan tidak adanya orang seperti Pushkin. What is your price? Are you there? Saat Robert keluar, kita akan melihat seluruh anak buah Pushkin sudah dilumpuhkan. Setelah kejadian tersebut, Robert kembali bertemu dengan Terry yang sudah pulih. Karena Slappy sudah tidak ada, Terry pun tidak menjadi wanita malam lagi dan memutuskan untuk menjadi penyanyi di tempat karaoke. Terakhir, Robert terlihat sedang duduk di kafe yang sama dengan laptop di depannya. Di situ terlihat ada seseorang yang mengirim chat dan meminta bantuan Robert. Tamat. Ending yang sangat. Secara keseluruhan film ini memiliki konsep yang cukup umum di mana menceritakan tentang semacam agen yang pensiun kemudian mencoba hidup normal. Tapi selalu ada situasi yang mengharuskan si agen ini bertindak kembali. Bedanya, film Equalizer ini memiliki eksekusi yang cukup unik dan keren di mana tokoh utamanya memiliki kemampuan insting yang kuat dan mampu memperhitungkan setiap gerakannya. Dan si tokoh utama ini berperan sebagai penyeimbang antara kejahatan dan kebaikan, di mana tidak ada keadilan. Di situ dia tegakkan sendiri dengan caranya sendiri. Equalizer. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan meremehkan seseorang yang tidak kita kenal, karena bisa jadi kita membangunkan singa yang sedang tertidur.